sedang kira-kira hitungannya begitu Pak, jadi 2 juta Pak. Ya, makanya kita lihat orangnya, yang ada orang siluman atau apa, bisa jelas. Kalau PNS tidak boleh. Enggak PNS Pak, yang belum terlatih. Coba nanti kita training Pak. Ya. Lanjut ya. Terus perencanaan ini Kalimalang Pak, ini kita hapus Pak, karena ini masih bermasalah di pemerintah pusat. Sejajar rel Semarang kita hapus. Terus kemudian ini penyediaan ini udah tadi ya. Oh ini iklan pengawasan SDA Pak, ini nanti kita pengawas kita nanti ada iklannya Pak. Yang menyelenggarakan dari ini Pak, dari apa? Dari penunjang operasionalnya enggak apa ya? Masih ada penunjang operasionalnya enggak? Penunjang operasional BKD. Oh, yang ini Pak, TKD itu apa handy-nya lisensi pengadaan absensi. Oh, jangan. Ya gini, maksud saya gini, kita jangan pakai kebiasaan lama. Kita kan udah bertahun-tahun seperti itu, ya pokoknya harus diisi gitu. Jadi kalau yang tidak perlu lagi kita coret aja, nggak usah paksakan ada isi apa gitu. Jadi jangan kebiasaan berpuluh-puluh tahun kita tetap pakai, ya kan? Dan pengadaan cetakan khusus, cetakan apa misalnya, kita mesti tahu. Ini buat apa? Hah? Ini maaf terus ada apa? Ini lembar-lembar disposisi. Ya. PU mah gitu masih ada malu-maluin aja. Ini kira-kira kecil gitu gimana nih? Apa perlu nggak? Ya kan? Penggunaan operasional. Makanya itu masih jelas. Kalau di dinas lain Saya sih nggak apa-apa. Hah? Nggak ada nyeselain, cuma sih saya ketawa aja gitu loh. Kok PU, aduh, istilahnya pelit banget gitu aja mau dikeluarin gitu loh. Ya udah nih, hapus Ngambil aja. dari manapun bisa kasarnya. Hapus aja nih, hapus ya. Ya Pak Gadis. Ya. 1 juta mah ngambil dari mana juga bisa Pak. Baik Pak. Masa mesti keluarkan. Jadi yang dinas lain ikut. Baik. Lanjut Pak. Jadi ini diklat pengadaan barang jasa, terus kemudian pemeliharaan kendaraan operasional ya. Banyak mobilnya Pak ya. Banyak Pak, ada berapa ya? Dalam truk itu. Ini kendaraan dinas Pak, kendaraan dinas Pak. Oh bukan dalam truk itu. Daftarnya di Alkal ada lagi Pak. Mobil dinas. Mobil dinas Pak. Mobil dinasnya. Termasuk sudin. Termasuk sudin juga masuk ke sini. Masuk sudin Pak. Enggak, mobil dinasnya ada berapa? Bukan ini mobil dinas loh, bukan mobil dump truck, ini mobil dinas. Mobil dinas. Itu tahun berapa mobil dinasnya? Di bawah 5 tahun semua kan, baru-baru kan? Nggak ada yang pakai di atas 5 tahun terus. Ada yang di atas 5 tahun. Ada juga masih. Ada. Oh ada ya. Di atas 10 tahun. Berapa mobil sampai servisnya sampai butuh 250 juta? 250-an. Kayaknya 250. Termasuk dump truck kayak 250. Nggak mungkin 250 sama mobil dinas, kalau 250 hebat. PU cuma berapa orang sama sini? Jumlahnya 1000 pegawai berapa dia? Pegawai 1000 berapa? 1600. Masuk yang baru 1600 Pak. Ada yang baru 1600. Itu masuk motor. Masuk motor. Masuk motor. Lanjut ya. Kalau ini PNPM bersama-sama pemerintah pusat. Lanjut aja.
Nah itu jasa kebersihan cleaning service itu. Ya. Ini mesti dihitung betul berapa satu orang bisa ngurus berapa. Karena biasanya kan mereka menaikkan di jumlah orangnya. Tipunya si rekanan kan begitu. Jumlah orangnya dinaikkan, itu kelihatannya pantas gitu. Nah terus kita nggak mau dengar lagi ada cleaning service dibayar di bawah UMP. Jadi kalau mereka bayar di bawah UMP, berarti dia tidak layak. Daripada seperti itu, Bapak coret Pak. Bapak naikkan di tadi honorarium PTT tadi. Bapak mempekerjakan mereka, bayar UMP untuk kerja. Itu dihitung. Jadi untuk apa kasih ke pihak ketiga? Jadi kita bayar langsung gitu ya. Kalau mereka juga menang, ganti lagi PT-nya orangnya sama, ganti lagi sama. Terus dia tekan gaji di bawah UMP. Nah ini mesti dikaji nih. Semua sudin, semua cleaning service kita habiskan uang terlalu banyak. Sekolah MHT kita cleaning service 2 miliar lebih. Waduh. Sekolah ngurusin 193 mahasiswa pakai cleaning service 2 miliar lebih. 4 miliar lebih. Sakit kepala tuh. Jadi cleaning service mesti kita uang cleaning service mengerikan. Itu masuk ini loh Pak. Iya. Mesti coret nih. Saya pernah hitung nih, sampai 7 miliar atau berapa? Iya. Bisa makan punya sabunnya semua. Mesti jelas nih. Ini juga gila nih gitu di balai kota. Blok ini, blok itu kumpulin berapa miliar udah. Ya nanti tolong dicek ya. Ya. Ini Dia pakai berapa pegawai, gajinya berapa. Ya. Baik, baik. Nah, Bapak kan bahan bakar minyak Pak ya, operasional Pak ya. Ya. Kendaraan dinas ya Pak. Ini di luar yang dump trucknya kan di luar. Ya. Kalau dump truck udah masuk ke Suaprola, dikenakan minyak lagi. Nggak ada. Kantor kan nanti larinya ke Suaprola ya. Ada lagi kan. Ya. Ini ada standarnya Pak. Sehari kita per bulan nih Pak. Dan ini ada SK-nya Pak per bulan. Mesti catat. Iya. Orang Bapeda mana ya? Oh iya. Itu dong dicatat, bandingkan sama semua dinas. Kayak kemarin dinas pertama kan gila sekali. Bensinnya itu berapa hitungannya? Dia ada hitungannya, satu orang bersih berapa meter, ada hitungannya. Itu berapa, parkonnya berapa? Oke lah saya pikir dulu. Ya. Terus Pak. Lanjut ya. Lanjut. Ini perencanaan Enggak, kamu itu standar yang Bapak pakai berapa? Berapa satu mobil, berapa ini? per hari Pak. Per hari Kendaraan berapa? dinas itu berapa? 8 liter. 8 liter. Kita dapat berapa sih kita dapat sebulan? 1 jutaan ya? 1 jutaan. 1 jutaan. 1 jutaan. Nah, ini bervariasi. Tambah nggak bisa curi poin yang lain. Ya udah lah. Ya. Jadi kita terima itu aja Pak. Segitu aja langsung gitu ya. Terus ini pengecekan. Nah, ini pengecekan kondisi flyover Pak. Ini penting Pak karena ada beberapa flyover kita yang kondisinya sudah sangat rawan Pak. Jadi nanti kita Itu yang ngecek juga pihak. mungkin ada yang kita kemarin gagal lelang Pak berapa kali, yaitu Pasar Pagi sama Kampung Melayu. Itu kondisi sudah sangat bahaya, tapi kita lelang gagal lagi. Terlalu murah atau Terlalu ini Pak, Penduduk. terlalu sulit, harus diangkat dulu gitu Pak ya. Ini malah kalau yang di Pasar Pagi itu Pak, jadi ini kan hilang gitu Pak. Ini bagian dari bearingnya itu tertanam Pak di situ. Harusnya kan semua removable Pak. Begitu ada masalah cabut ganti baru. Ini cuma sistemnya dulu ini jadi masuk Pak embedded tadi. Jadi ini gitu. Ini bangunan atas nih. Ini masuk ke dalam di dalam sini. Harusnya kan di luar Pak. Cet bisa dicabut gitu. Jadi harusnya removable Pak. Ini masuk ke dalam. Ini kita mengalami kesulitan. Beberapa. Tapi sekarang udah sistem yang baru, kita semua mudah menggantinya Pak. Lanjut. Ini terus kajian sistem nggak terlalu banyak Pak. Kajian itu banyak sekali. kajian tata air saluran melalui survei
Kalau ini kalau nggak salah ini yang saran dari KPK ya, mana Pak Rizwan? Kita harus yang ini, bukan? Survei pengadaan kegiatan perizinan rekomendasi ya kan? Ya. Terus konsultan appraisal bidang ini pembebasan tanah ya, pembebasan tanah. Terus ini DED Halimun. Nah ini Pak, ini salah satu konsultan kita tuh kemahalan. ya. Konsultan appraisal begitu mahal. Oh ini appraisal ya? Ini mesti cek Pembebasan lagi. tanah. Pembebasan tanah ya. Beberapa lokasi. Tahun berapa lokasi? Jadi untuk bidang air seluruhnya, terus kemudian bidang Oh. jalan juga muncul-muncul. Oh ini yang pembebasan kita kan ada 900 Terus Pak. di yang FO tuh yang segitu Pak ya? Iya ini Pak. Ini kan kalau nggak salah anunya sekitar 100-an ya. 150 ya. 20 kan 2% kan 3 miliar, kita udah ambil 1 miliar. Terus ini di operator ini kita terus menerus Pak ya, kita adakan ini kita terus pengawasan jalan. Pengembangan wawasan pegawai itu apa aja gitu ya? Iklan ya. Iklan yang tadi udah apa? Kalau kita iklan ke luar daerah. Oh jadi ini biaya untuk ikut iklan di luar gitu ya? Iya. Bukan di dalam bisa, jadi untuk kita ngirim keluar. Lanjut. Kira Komputer printer satu paket tuh berapa isinya? pengadaan komputer dan printer ini untuk di UPT ya luar biasa. Jadi ini ada beberapa di dinas ada ada UPT baru Pak kita. UPT apa TI, ada UPT lagi BKT Pak. Ini kita Komputer juga kalau cuma buat Excel atau Word saja nggak usah beli canggih-canggih. Ya kan? Kita buat main game buat apa gitu? Kalau buat ngetik aja nggak usah canggih-canggih. ya. Terus ini siap. Lanjut Pak, ini yang mungkin tadi Bapak ini Pak, jadi telepon air listrik ini tahun ini berapa ya penyerapannya? Sekitar 20-an Pak, ini 20-an Pak. Sekitar 20 miliar Pak, ini kita masih pasang 31 tapi nanti kalau nggak terserap nggak apa-apa. Jangan Pak. Kalau 20 miliar Bapak bikin ya 22 atau 25. 25 aja tuh, 25 aja. Kita hemat 6 miliar. Iya Pak. Ya, Jadi jangan dipaksakan. Ya, ya. Itu udah dihitung. Oke. Terus ini DD perkuatan tebing ini apa nih Pak baru? Baru aja Pak. Apa? Ya Pak. Saya Pak, Nah, gimana? jadi kan kita menangani juga kerusakan-kerusakan tebing. Nah itu kan kerusakannya kadang-kala sekarang kita belum tahu. Setelah ada hujan ini kan baru ada terus kerusakan. Nah, kita buat DED-nya Pak, gitu Pak. Ya. Penanganannya nanti jadi bisa tahun 2014 atau 2013 kalau masa sampai Siap sekarang. semuanya. Baik, disiapkan ya. Pak, tadi Pak Wagub menanyakannya gitu tuh, apa yang 2 miliar apa PTT di atas tuh? Kalau PTT ini adanya di TU Pak. Kalau kami ini menangani PLH yang PHR yang di waduk dan pompa Pak. Itu memang ada juga yang PTT Pak. Posnya di mana tuh Pak? Jadi PTT itu izin Pak. Jadi PTT ya, Pak. Jadi honor ini ada honor yang memang dia sudah PTT, ada yang belum. Nah yang belum dia statusnya PTT itu kan PHL pas itu Pak yang ada di pompa dan pintu air Pak. Pokoknya kan belum PNS kan? Kebanyakan belum PNS. Kan ya ada yang sudah status PTT kan. Oh, Lalu PTT. kalau sekarang PTT itu kan masih dipertanyakan juga Pak itu soal statusnya Pak. Nggak apa-apa. Maksud saya tadi pos yang 2 miliar lebih itu Ya, Pak. untuk mereka, terus jumlahnya berapa orang? Itu kita tadi hitung-hitungannya nggak kena.
Ini 83 orang, tapi yang dari sekretariat Pak. Ya Pak, ini jadi catatan dicek aja Pak. Ya nanti Cek aja Pak. ini nggak ikut sih Pak. Tapi jangan sampai itu jadi masalah nanti. Ya, ya. Ingat saya PTT yang di situ itu yang belum terangkat oleh pegawai yang sudah usianya tua-tua kemarin tapi belum bisa diangkat. Jadi kira-kira nanti kita di arah situ. Terus itu masa hitung orang gitu. Salah Pak. Ya. Salah Pak. Jadi kami itu menjaga pintu air 100 per orang. Kami menganggarkan 2,4 miliar. Jadi kalau dibagi per bulan itu 1,40. Kurang, harus maka. Iya. Ya kita mesti belajar kasih gaji kepada orang-orang terbaik kita itu di atas UMP bila perlu. Itu lihat di atas 2 juta lebih harus kena PTKP. Karena kayak yang mati sekarang kasih ya dia bisa 2,2 atau 2, sekarang. Yang antara langsung 2,5 juga kaget ya Pak. Kapan kali buat ini kan ngebuk dulu Pak. Iya. Kan Itu Bapak ngebuk udah dulu. mengestimasikan tahun depan kan 2,2 Pak. Jadi kita Kalau 2,2 itu kira-kira bisa di bawah Iya. itu atau nggak mungkin lebih dari 2,2 sih. ya. Izin Pak ini, boleh Pak. Jadi ini gaji itu kadang-kadang kita itu tidak ada kode rekening yang gaji non PNS Pak. Iya. Itu kan harusnya memang dia non PNS, tapi selama ini non PNS tidak boleh gitu Pak. Jadi Iya, kita masukkan- bentuk harian lepas itu PHL. Tapi maksud saya hitung PHL kita mesti walaupun kita bayarnya sebulan, kita mesti hitung jatuhnya itu di atas UMP atau sama dengan UMP. Itu aja Pak. Ya, jadi kalau Sudin dihitung, dinaikkan. Jadi nanti Pak ya. Jadi ini udah dibentuk prima. Ini penelitian teknis tadi kan yang Ya, ini itu juga. penelitian teknis melakukannya apa Pak? Satu paket ya. Oh, kita nanti mereka. Ya, seperti tadi lagi kan, tes wilayah lain gitu ya. Ya, baik. Lanjut. Tender itu Pak. Lelang. Dalam. Ini jembatan orang menghubung Rusun. KS Tubun sama Nah, apa? ini yang langsung dekat itu Pak ya. Yang nyambung kemarin itu ya. Target yang perumahan. Ya, Ini mahal Pak. Ini 500. iya. Ini kan ini kan jembatan orang. Panjang. Sama pasar Pak. Jadi biar dari perumahan ke toko kita Pak. Oh gitu. Ini belum bangun itu Pak. Baru. Jadi baru DD. Itu harus dikurangin sih Pak. Kalau saya bisa kurangin sih. Nanti kita. Kenapa saya masih kurang? Karena jembatan penyeberangan orang itu udah kita sering bikin. Kalau kasarnya bukan ada peraturan, tidak usah ini pun kita sudah bikin Pak. Kalau orang PU pinter-pinter, kecuali kita dari nol ya. Kalau dari nol, saya bingung tempatnya bisa. Itu 350 gitu. ini kan bukan dari nol gitu loh. Iya Pak. Iya Pak. Ya kan? Jadi jangan gunakan hitungan proyek sekian. Iya Pak. Itu udah ngerti punya kerjaan. Sebetulnya nggak usah ini pun udah bisa loh Pak Sudah kalau kita mau gambar sebetulnya. Cuma tadi kan melanggar aturan kita takut ya Pak, ya oke lah. Iya Pak. Ya maksudnya kita orang PU insinyur semua. Ya. Tukang las aja nggak sekolah bisa bikin Pak, udah ada contoh. Udah Pak, tinggal aja ukuran berapa. Baik Pak, beneran, Pak. Ini pengamanan kantor 1 miliar ya. Ini kantor mana aja nih Pak? Masuk dinas terus masuk BP apa? Oh, ada beberapa kantor kita Pak. Ini sama kasusnya. Saya bingung ya, kenapa pengamanan kantor kita cuma pakai Satpol PP? Kita ada, Bapak berapa orang itu pengamanan kantor itu? Gimana? Berapa orang? Hah? 45 orang. Kita Satpol PP itu ada 7.000 orang Pak. Semua nggak apa-apa, bukan salah PU. Maksud saya cuma bingung saja. Semua SKPD membayar miliaran untuk pengamanan aset sampai taman. Miliarnya berapa juga? Jadi itu yang saya bingung. Pol PP kita ngapain itu 7.000 orang? Kerjanya apa? Sebagian malakin orang renovasi rumah, buat rumah gitu kan, keliling-keliling.
Ya nggak apa-apa lah, itu 45 orang, kita lagi pikir. Ya. Itu kan tender kasih orang juga kan Mbak? Ya. Kalau 45 orang, dia dikasih gaji berapa? 2 juta. 2 jutaan ya? 2 juta. Saya kira mereka terima nggak sampai segitu ya. Kalau Bapak outsourcing, ini kan outsourcing kan, lelang kan. Pasti mereka terima di bawah UMP yang 1 miliar. Nah kalau seperti itu lebih baik kita jadikan begitu mereka jadikan keluarkan di pos honorer itu tadi THR. Jadi kita seolah-olah bayar orang per hari sekian. Kemudian siapa yang mau ikut lelang dapat 1 miliar piara 45 orang? Dia cuma 2 kemungkinan, tekan gaji atau yang kerja cuma 20 orang. Jadi waktu lelangnya itu dia tulis 45 orang. Tapi orangnya jumlah sesuai Pak, orangnya sesuai. Kalau sesuai dia bayarnya nggak pas Pak. Bapak mau nggak punya perusahaan securities keamanan begitu? Bapak pekerja 45 orang cuma dapat 1 miliar. Nggak murah sih, ini murah Pak. Dibandingkan dinas lain lebih gendeng lagi. Murah. Jadi maksud saya, kan kita sepakat, kita tidak ingin ada orang kerja di kita walaupun lewat pihak ketiga digaji di bawah UMP. Jadi kita sepakat. Ya kan? Jadi Pak, hitungannya 45 kali 2 juta sekian, akhirnya 1,3. Nah, makanya kan itu nggak sesuai kan. Iya, kurang. Ya, Nah, itu maksud saya gitu. Jadi ini contoh kebiasaan kita membuat anggaran itu 1 miliar 500, nggak enak 250. bulat. Tidak boleh begitu. Jadi kalau memang hitungannya harus 1,3 miliar, ya kita 1,3 miliar dinaikkan. Ya. Jadi saya bukan tugasnya motong itu uang Bapak, tapi kalau Bapak gitu pasti Bapak bohong. Yang kerja 45 orang akhirnya gitu loh. Baik Pak. Disesuaikan. Nah ini mesti ada daftar gaji, di auditnya jelas. Siap. Cuma sekarang kalau Bapak masukkan ke situ, training service keamanan, dari mana Bapak patokan tendernya 1 miliar? Lelangnya itu. 45 kali satpam di mana, satpam ini kan ada 2 lokasi kantor kan. Iya. Nggak, maksud saya gini Pak. Kalau kita bikin 2.060.000, itu dengan anggap yang penghasilan tidak kena pajak, betul-betul kali 12 orang, itu sudah tanpa THR. Ini malu, ini udah tanpa THR. Kalau kita juga nggak ada THR, kita bisa kumpul, kita tahu lah cara THR kita lah. Kita tahu versi kita gimana caranya. Maksud saya ini orang-orang yang kerja di, pertanyaan saya, apa betul ada perusahaan jasa yang mau mengambil tugas keamanan 45 orang hanya dapat 1,3 M? Sekarang saya naikkan 3 juta. Belum lagi ngomong, kan kena PPh semuanya ada pajak final semua loh Pak. Nah daripada begitu, lebih baik ini kita coret. Kalau saya butuh pengalaman, ya kita bayar pegawai harian apa lepas itu. Baru cukup Pak. Kalau tidak cukup, 1,3 juga Bapak tidak cukup. Ini cara-cara hitung yang logika gitu loh. Gak mungkin ada yang mau kan? PLK aja Pak. Iya kan? PLK aja. Ini pun 2 jutanya kan nggak masuk UMR tahun depan. Iya. Atau Jadi kalau kita kasih kepada pihak, itu pasti ditekan 900.000 dah. 1,2 juta. gimana sekarang? Ya dia 900.000 sampai 1,2 juta. Makanya ini berlaku semua loh kan? Kita masuk, saya udah tanya anak cleaning service kita. Diganya cuma 1 juta lebih. Tapi Jadi gila kan ngurusin makanan kita, bersihin kamar mandi kita. Dia lihat kita gaji besar, dia cuma dapat 1,2. Ya maksud saya nggak tega lah kita. Jadi istilahnya gitu, kalau nggak sanggup bayar pembantu, yang ngepel sendiri, belagu banget gitu loh. Jadi maksud harusnya seperti itu. Ya Pak. baik Pak. Jadi kalau kita nggak sanggup, kita kerjakan sendiri Pak. THR Pak. Ya, jadi mesti gitu. Oh pekerja. Itu
pasal berubah Pak. Jadi pekerjaan itu dihapus, Bapak naikkan di honorer tadi berarti. Di TU tadi pasti begitu kan Pak? Ya. Karena nggak boleh lagi kalau bilang pengamanan kantor segitu Bapak sudah lelang. Benar Pak? Saya nggak gitu tahu Pak. Harusnya seperti itu. Mungkin kalau Bapak nggak perlu sampai 45 orang Pak. Akal tuh di kemerdekaan 2, terus ada lagi di Sampai 12 orang, dia 3 shift Pak. 3 shift ya. Akal besar. Dan kalau siang-siang itu siapa ya? Pamdan? Bukan. Sama juga. Mereka juga? Sama, Mereka juga. Mereka juga. Shiftnya 2 atau 2 shift? 2 shift. Yang penting yang wajar aja Pak lah. Jangan neken-neken orang kecil yang nggak enak ya Pak. Ya. Kita BTKJ gitu mahal, tekan dia gitu nggak enak. 1,2 juta paling Pak, jatuh ditekan orang Pak. Lumayan dapat aja yang di sini dapat. Kita hitung lagi, kita PKR-kan. Juta sebenarnya lumayan juga loh. Jadi perusahaan-perusahaan ini lumayan juga nih neken-neken orang kecil. 5 juta 1 tahun. Ya, 10 ya 2-3 tempat juga dapat 100 juta. Ya orang ditekan. Nah, boleh lagi tekan. Tapi Bapak juga jangan pecat orangnya Pak ya. Jadi kita pengganti mereka. Ya. Jadi orang yang kerja itu tetap kita pekerjakan. Ya. Kasihan dia punya anak istri mungkin lagi kredit motor kan. Biasanya juga yang menang PT juga orangnya sama kan. Kan Bapak pasti janji gitu kan. PT manapun yang menang yang kerja orangnya sama sebetulnya. Kita udah biasa lah kayak gitu Pak. Udah rahasia umum itu Pak. Ya jangan dipecat. Jadi Bapak masukin oleh keluarga titip-titip kasihan mereka. Orang yang sama saja kita pekerjakan. Ya, Baik, Pak. Jadi ini evaluasi desain reklamasi Pak. Ini kalau ada yang mengajukan reklamasi, kan anggarannya kita nanti ada tim pendamping kita yang bayar reklamasi. Jadi di jalan di Jakarta itu semua jalan Pak. Di dokumen. Yes. Itu kita dalam rangka menyiapkan 2014 X-1. Coba nanti gini Pak ya, Bapak bantu saya cek. Biasanya konsultannya gini Pak. Biasanya saya pengalaman lah Pak, dibandingkan dengan Pak Perda Pak. Itu biasa dia survei sekali Pak. Dia bisa bikin 3-4 dokumen sebetulnya. Kayak kita kan banyak nih. Jadi dia sekali jalan, dia bisa bikin 3-4 dokumen, tapi dia hitung cost-nya itu seolah-olah 4 kali jalan. Misalnya dulu kayak di Bangka Belitung, foto udara dari pusat ada, dia harus cari lobby kita untuk provinsi. Kalau dia lobby kita untuk kabupaten. Tapi biaya seolah-olah terbang 3 kali itu pesawat Pak. PT-nya dia ganti-ganti. Nanti dia copy paste. Ya, itu biasa konsultan bisa lakukan seperti itu. Nah maksud saya PU sekarang itu harus dihilangkan. Ya itu hal-hal yang sudah punya data, kita jangan suruh orang bikin lagi Pak. Itu cuma taruh di komputer, kita baca saja pun sudah sama. Itu copy paste semua. Dan ada konsultan lebih gila lagi di daerah saya itu. Copy paste dari kabupaten lain, kecamatan masih sama. Saking supaya dibuat berapa kabupaten tadi. Biasanya tuh perusahaan konsultan itu dia kerjakan kita itu, dia banyak PT, orangnya itu juga. Dia nyamain di PT-PT. Maksudnya kali ini kita minta bantu mereka. Ya setengah kasih ke rakyat kembali, setengah masih boleh Anda nikmati. Itu yang kita mau perhatikan kalimat-kalimat tadi Pak. ya. Ya Bapak sendiri bisa ubah lah seperti apa dia. Baik, ini jadi Mau potong barangkali atau mau apa. mohon izin Pak Wagub. Jadi ini mungkin kalau konstruksi ya, tapi mungkin kalau lebar panjangnya nanti beda-beda Pak, setiap lokasi. Tapi saya setuju Pak Wagub menyampaikan bahwa konstruksinya kan minimal kan sama gitu. Terus bidding dokumennya juga sama. Jadi mungkin Dengan kali yang sama lagi. nah, ini untuk 2014 ya. Ya. 600 gitu Pak. 600 juta. Bapak lebih tahu Pak, saya nggak tahu Pak. Ya udah 600. Lanjut. Ini sama Pak, ini bisa reklamasi terus tadi apa? Yang ini 740. Nah ini Pak, kita punya Dewan Sumber Daya Air. Pak Farul, kita belum
belum. Yang digaji terus. Ya, itu. Apa kerjaan? Nggak bikin laporan ke kita kan? Ya, nanti kita ini teman-teman ini ahli-ahli coba silakan Pak. Ya mungkin Pak Dewan SDA ini kan ketuanya Bapak Gubernur sendiri Pak. Anggotanya dari beberapa instansi, ada dari HAKI, ada dari perguruan tinggi juga Pak. Itu kita hanya menggajinya setiap ada kegiatan Pak. Nah, kalau datang kasih transport. Ya, jadi tidak bulan. Berarti kita lakukan di Trisakti itu bisa pakai uang gitu Pak. Ya. Tapi mungkin yang perlu kita anukan, kita nanti ngadep Pak Gubernur dan Pak Wagub itu barangkali Dewan nanti menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka gitu ya. Ya. Mohon waktu nanti. Ya. Ya. Lanjut Pak. Gimana? Terus Stakeholder kawasan BKT koordinasi. oh, nah ini begini Pak. Ini begini. Ini kita mengeluarkan ini nanti ada rapat itu Pak ya. Nanti kita di suatu tempat nanti kita mengundang beberapa yang apa supaya nanti goalnya kita mendapatkan fisik berasal dari CSR Pak. Ini dengan uang segini, tapi kan kita nggak apa kita harus memanggil mereka gitu ya, kita yang memerlukan mereka. Lanjut. Ini permintaan KPK ya, izin membangun pasaran biaya harus dari Pemda gitu Pak. Nah, pembuatan buku saku itu semua coret kan? Udah. Taruh di website kita ya. Udah. Nah, dia juga udah hilang itu betul. Nah. Nggak perlu itu. Terus ini yang ada lagi pengadaan sarana penunjang BKT. Ini apa nih? Sarana penunjang operasional BKT. Perahu motor. Oh iya itu ya. Perlu Pak. Rencanaan jalan satu koridor busway ini yang busway lagi yang lanjutan Pak. Perencanaan perbaikan. Silakan Pak Yusuf. Ini. Oh Bapak. Oh ya, silakan Pak. Jadi perencanaan perbaikan busway yang selama ini ada sebagian masih fleksibel direncanakan dengan rigid. Oh rigid. Dalam kertas rigid. Untuk 2014. Untuk 2014. Ini maksudnya kita X-1kan jadi tahun depan itu langsung ke fisik ya Pak. 2014 bisa lebih cepat Pak. Ini yang bikin pemerintah beda mahal perencanaan. Itu udah pengalaman kita sudah nggak perlu lagi Pak. Ini orang pengalaman semua udah tahu Pak. Sebetulnya Pak, dari dulu saya ribut sama orang PU begitu Bapaknya. Jadi bupati sok nggak perlu konsultan katanya. Bukan sok, maksud saya udah ada contek ya, saya udah ada ya. Kenapa masih bikin lagi kelebihan pikiran saya seperti itu? Kan kita insinyur semua. Masa nyonteknya nggak bisa, nol sama sekali. Itu pun kita asumsi kita sekolahnya cuma dapat gelar insinyur kan. Bayar mereka juga insinyur sama dengan kita kok Pak, ilmunya sama. Maksud kami kita nggak bisa, itulah pemerintah. Itu dia bisa kerjakan kaji sendiri. Jadi kita ini seolah-olah jadi PNS itu cuma jadi bos gitu loh Pak. Jadi bos semua kasih ke orang. Seolah-olah kita ini otaknya kosong. Nah maksud saya, kalau pertama masih kosong udahlah, lulusan dari universitas mana saya pikir sama. Tapi masa udah jalan masih sama terus. Banyak loh Pak, uang Bapak yang seperti ini Pak ya. Studi perencanaan 150, 200, 300, banyak loh Pak. Banyak sekali. 10 koridor ya Mas, 10 koridor Pak. 20 juta sekoridor apa yang dikerjain? Yang ini nih Perencanaan Itu biaya pengukuran dan Perbaikan loh Pak, koridor kita baru 12 Pak. Itu perencanaannya Pak, perencanaannya Pak. Perbaikan loh Pak, bukan perencanaan pembangunan busway loh, ini perbaikan. Maksud saya gitu Pak. Kalau buat baru saja Pak, sebetulnya saya pun sudah merasa, kan kita kan orang pintar semua, kita bisa buat rencana sendiri, tahu kok. Kita rasanya tidak ada waktu. Tapi pegawai 1.600 orang, kita pakai orang lain sudah tidak apa-apa. maksudnya Perbaikan pun rencana pun kita bayar pihak ketiga Pak. coba jelasin. Maksudnya ini untuk perencanaan X satu bangsa ini untuk perencanaan X menyatu tahun 2012 sampai hari Itu tadi maksud saya, ya betul. Itu ya saya ngerti Pak, maksud saya apa nggak bisa kita di dalam yang kita Kerjakan sendiri. kan kita udah tahu. Tapi nggak apa-apa kalau nggak bisa, memang artinya
kita sebetulnya tidak butuh insinyur di PU. Dong Pak, maksud saya gitu Pak. Berarti waktu kita terima PNS mana saja bisa PU asal ngerti manajemen. Berarti saya kan lebih baik rencana perbaikan. Bingung aku gitu. Ini kecil Pak, sudah kecil, tapi maksud saya Bapak kalau hitung Pak ya, kumpulin 2 juta, 150 kumpulin Pak, puluhan miliar lagi Pak duit kita Pak. Habis untuk hal enggak, ini kita diskusi aja Pak ya. Kalau seperti ini terus Pak, berarti waktu merekrut pegawai untuk PU tidak ada keharusan insinyur. Saya cuma butuh manajer. Karena semua teknis kasih ke orang, bukan kita. Yang apa kita punya insinyur di dalam? Ya ke Pak PU dia nggak perlu insinyur. Iya kan? Saya rekrut aja MM atau apa pengalaman bankir, ada auditor gitu loh. Untuk apa insinyur di PU? Nggak ada kerjanya kok, cuma sombong kasih orang. Mungkin tidak nol, karena konteks perencanaan itu ada 5 Pak. Ada survei, ada penelitian, penyiapan dokumen lelang, sama pengawasan berkala Pak. Pada saat pelaksanaan pengawasan berkala itu sesuai SK Gubernur dan persentasenya. Barangkali tidak persis nol. Memang penyiapan dokumen itu. SK Gubernur nomor berapa tuh Pak? Cari itu Pak. Kita mesti rubah kalau SK Gubernur gitu. Ada tuh Pak, catat cari SK Gubernur yang membagi kerjaan seperti itu. Maksudnya gini Pak, kami kesini itu mau merubah kebiasaan lama Pak. Jadi yang menurut kami logika kebiasaan ini sudah jadi saya gunakan ini dulu begitu. Makanya kita ingin Jakarta baru. Nah saya juga tidak mau potong yang tidak masuk akal. Kita sama-sama kalau menaikkan kita naikkan. Cuma untuk hal-hal yang ini saya sudah perhatikan yang PU 100, 200, 150, 300 banyak sekali Pak. Saya sampai catat ada 20 kayak Pak nama-namanya. Saya pernah bacakan kemarin Pak. Perencanaan, pengkajian, studi, macam-macam itu Pak. Baik, mohon izin Pak. Jadi ini kalau rencana perbaikan rasanya udah kita aja ya. Kalau yang perencanaan yang beneran mungkin ya Pak. Ya, izin aja Pak. Ya. Ini studi AMDAL, ini memang harus ya Pak. Terus kemudian kegiatan dokumen lingkungan bidang air apa nih Pak? Pak Farur silakan Pak. Jelasin. Jadi kalau proyek yang harus ada AMDALnya Pak, seperti waduk, yang diwajibkan harus ada AMDAL. Jadi kita sebelum ada kajian AMDAL itu tujuh. Nanti kita kerja sama-sama BPLHD gitu. BPLHD disidangkan di komisi AMDAL. Ini anggaran ini ke BPLHD ya? Ke konsultan, nanti konsultan Bapak nanti BPLHD keluar AMDALnya. Untuk beberapa proyek ya Pak? Iya, yang disyaratkan harus pakai AMDAL. Nyogok ya susah juga. Kasih konsultan juga kerjakan itu. Ya, ini beberapa kan ya? Beberapa masih. Saya masih kurang gitu. Puas yang 100 juta itu. Mungkin digabung gitu banyak. Skop fokusnya apa Pak Farus ya? Cilangkap, Cilandak, Taman Mini. Ada beberapa lokasi pembangunan air. Konsultan kita pakai siapa aja sih? Ada konsultan yang prospeksinya AMDAL. Ada beberapa banyak konsultan. Jadi kalau misalnya waduk, kalau waduk sekian ribu kubik atau hektar, kan harus ada AMDAL Pak. Makanya kita harus bikin AMDAL dulu sebelum kita nanti. Bapak ada hitungan nggak? Semua konsultan habisin berapa miliar gitu? Nah, itu tadi di depan. Yang itu kan? Pernah kaji nggak orang PU? Uang konsultan kita tuh habis berapa ratus miliar konsultan kita setahun? Saya yakin bisa mendekati 50 sampai 100 miliar kalau ini konsultan kita. Komponen belum sudin.
Total 33 nih Pak. miliar Miliar. untuk konsultan. Konsultan non fisik jadi pihak ketiga. So, konsultan yang fisik lagi. Oh ya konsultan, maksudnya konsultan perencanaan ya, lain lagi. Iya. Nah, 33 mana non fisik Pak? Ya, terus yang perencanaan punya Ada di sini masih. semua di situ. Iya masih di semua. Jadi kita tadi judulnya kan fisik nih Bang. Terus fisik, pembebasan lahan, non fisik, terus ada lagi smart roll dan part. Itu kalau dinas PU Pak, tambah sudin Pak. Sudin, Pak Sudin, konsultannya Pak Sudin. 2,5, 3,4. Iya. Nggak ada. Ini 4. Non fisik itu apa yang disudin? Coba, fisik atau di Sudin? Non fisik kok. Rencana pengawasan, Pak. Rencana dan pengawasan dari Nah ini ada tanggul pengaman partai Pak. Ini 7,5% Pak Baru silakan. Yang jadi kita sudah banyak tutup Pak. Jadi ada Cilincing, Marunda, Kamal Muara dan lain-lain. Ini mana lagi? Silakan. Oh di baru baru ya. Ini pakai apa nih? Kalau luar batang itu pakai sipil juga Pak. Jadi proses sekarang itu kita ada tanggul yang dari Batu Kali tapi udah hampir 6 tahun 7 tahunan Pak. Itu maksudnya 300 meter di situ 1.300 atau Jadi perubahan itu salah Pak. Kalau tidak salah seharusnya 1.300. setelah ketik itu. Setelah ketik yang awalnya. Sekali baru 185. Tipe baru ada 140 meter di luar batang 1.300. Jadi salah juga dong Pak. Berarti kan 1.485. Iya memang 300 itu salah tadi. Salah ini Pak. Enggak 1.300. 300 salah 1.300. Maksud saya kalau ada kali baru 185 salah juga 1.300-nya. Harusnya 1.485. Iya jadi di luar batang saja 1.300. Dari kali baru 185. Kalau total ya 1.485. Mohon izin Pak, ini waktu dengan Bapeda itu sama-sama ini kan kemudian ini ada angka, terus kita ada suatu perkalian Pak ya. Terus kemudian ada perubahan ini diturunin, tapi ini nggak berubah Pak gitu Pak. Tapi yang tadi seperti pertama kali saya sampaikan Bapak, kita patokannya adalah tolok ukurnya sama ya. Tolok ukurnya sama, jadi meternya tetap dan harga satuannya adalah Juli 2012 dikali 75% itu Pak. Jadi mohon maaf kalau ininya ada yang salah, ini kita revisi aja Pak. Ya Pak, kembali lagi Pak ya. Perencanaan saringan sampah pun mesti 300 juta. Apa yang mau direncanakan Pak? Bapak tinggal bikin saringan, pasang aja kasar seperti itu misalnya. Maksud saya itu uang-uang ini yang saya tidak paham di PU. 100, 200, 300. Oh, Perencanaan saringan sampah 300 juta Pak. ini barangkali ini Pak yang 5 kali ini yang mau masuk ke BKT nih Pak. Ini mungkin beda dengan yang kali-kali biasa. Ini kan yang kali Cipinang yang besar-besar akan masuk ke BKT. Ini kita bikin perencanaannya nih Pak. Izin Pak. Jadi itu kan lebarnya, kan kita ukur lebarnya, diukur profilnya Pak. Memang ada unsur-unsur survei itu Pak. Lalu untuk konstruksinya seperti apa itu Ada soal tesnya Pak. Soal tesnya duduknya. Perencanaan teknis underpass Senen extension. Ini berapa buah? Berapa buah? Pak Wagiman berapa lokasi? 3 ya? 3 lokasi ya? Itu ditulisnya dalam satu dokumen. Satu dokumen untuk 3 lokasi gitu. Biasanya tuh laporan tuh satu dokumen satu lokasi ya. Kalau ini langsung 3.
Studi kan beda kalau jauh-jauh. Ini Pak gimana? Itu 300 bisa buat 3 lokasi. Sure ya? Ya udah 3 lokasi. Ini Ya 3 lokasi udah ditulis. Enggak, pertanyaan saya konsultan itu dia buat 3 lokasi laporan di satu dokumen atau 3 dokumen 3 biasanya? dokumen Pak. 3 dokumen. 3 dokumen. Ya kan, kalau 3 ya harusnya bukan 3 lokasi, 3 dokumen. Ya ini 3 dokumen. Mesti dicatat ya, Van. Ya. Baik. Oh, ini banyak kali Cipinang aja. Satu kali kan? Nah, kalau 1 kali kemahalan, bisa gitu kan? Ini mau bisa sekarang bisa berapa? Coba aja. Bisa 3, bisa 1. Bapak begini aja gitu loh. Kalau memang bisa kurangin, kalau memang bisa tambah, nggak apa-apa itu. Yang penting masuk akal aja. Jadi saya bukan mau ngurangin, saya mau nambahin buat bapak juga kok. Selama memang masuk akal, saya mau turun tambah. Jadi nggak usah banyak perencanaan. Ya udah. Pak ini dilihat aja deh Pak. Dilihat aja. Ya kan? Dilihat aja. Nanti kita pikir. Kalau kita bukan insinyur, nggak pernah bikin Pak, pasti rencana ini saringan sampah, makanya ukur berapa aja. Nggak ada soal tesnya Pak. Konstruksi. Di tengah kali kan. Jadi dihilangkan lagi. Ini perlu nggak diminta kementerian loh buat nyaring sampah? Kita bising-bisingnya. Fisiknya aja. Ya, sebenarnya kita perlu bising. Fisik nggak pakai perencanaan. Oh, udah ya sudah. Ya, udah sampai masuk. Oke, hilang Pak. Ini lanjut ya. Perisal untuk bidang sumber daya ini pembebasan tanah ya. Nah, untuk pembebasan tanah nih Pak. Beberapa lokasi nih Pak. Berapa lokasi itu? Kayak di satu dokumen gitu. Ini Pak, aja Pak. Yang bisa itu pas Pak. Hah? Untuk pembebasan Salah Ya, ini kan bukan pembebasan lahan, ini kan price harga lahan kan? Ya, beberapa lokasi. Tapi beberapa lokasi Pak. Mahal ya price-nya, kalau gitu mahal. Iya. Masa begitu mahal? Ini banyak nih Pak. Kan di lokasi-lokasi kan disurvei Pak harganya. Ini contoh Pesanggerahan ini 25 kilo ya. 23 kilo Sumber 20-an 30 ya. sekitar 27. Kalau angki yang pendek kan. Bener-bener di negara itu dihabisin untuk hal-hal yang nggak perlu. Pricer semuanya pasti itu sudah kayak satu geng juga dia pricer kita nih kalau gitu mahal. Kalau di apa? Peraturan BPN-nya harus Seperti Ya kita yang mesti pakai pricer betul, dia maksudnya harganya tuh mesti pricer dipanggil. Kita swasta nggak sampai gitu mahal, Pak, pricer. Kita ini nggak terlalu. Berapa lokasi? 20 lokasi. Ya udah Bapak tulisnya 20 lokasi Pak. Maksud saya kasih tahu pricer itu jangan terlalu mahal gitu loh, jangan cari duit di pemerintah. Swasta mana yang mau pakai Pak pricer 1 miliar Pak? Mau cari hidup dari mana? Bangkrut ya kalau kita hidup pasarnya bisa numpang hidup di kita lama-lama. Terlalu mahal ini pricer Pak. misalnya Pak, Berapa lokasi? jadi kalau proyek Pesanggerahan misalnya Pak, mulai daripada ujungnya Cengkareng Grand yang di Kecamatan Pak, sampai nanti ke Pasar Jumat. Jadi sepanjang aliran sungai itu kan masing-masing kecamatan beda-beda Pak misalnya harganya. Itu cuma satu lokasi Pesanggerahan saja Pak. Ya. Lanjut. Itu dimasukin itu dalam satu dok dong. Kan berarti ada 20 dokumen nanti. Enggak, dia enggak sekaligus jalan. Sekaligus jalan tuh nggak begitu rumah. Berapa kilometer dia jalan kaki ngecek. Kan mau pinggir-pinggir nggak semua. Halo, bos. Biasanya kalau kita pakai pricer untuk pricer harga berapa sih? Wih. Berapa gitu? Tanah kita mau suruh price tanah berapa? Biasanya kita pakai kan sebelum kita beli kan. Untuk berapa luas? Di berapa kelurahan?
Iya, oke. 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 Iya, sebagai survei. Oke, makasih ya. Saya orang kerja. Bapak itu berapa hektar kalau ditarik panjang? 20 kasih itu sepanjang sungai kan? Itu kan sungai nih. Kita mau cek, kita mau bebasin lahan kiri kanan. Bapak tahu nggak kalau kita bayar swasta berapa, Pak? Saya langsung telepon nih, appraiser nih, Pak. Untuk luas 30-50 hektar, Pak. Kan harga tanah mirip-mirip nih. Bisa 100 hektar, bisa satu kelurahan mirip-mirip. Waktu pinggir sungainya sama. Kalau pinggir sungainya sama nih, Pak. Karena harga masih sama. Ini appraiser tanah properti loh, Pak. Yang lebih susah. Karena menghadap jalan sini lebih mahal, hadap jalan sini lebih mahal. Ya. Bapak tahu nggak berapa saya bayar? Paling mahal 30 juta, Pak. Benar, Pak. Maka itu Bapak hapus saja. Kalau suruh appraiser, saya bayar pakai uang pribadi saya. Maksud saya seperti itu loh, Pak. Ini nih, saya telepon langsung. Properti lebih susah kan kalau suruh appraiser menentukan harga kan. Properti loh, Pak. Lebih susah, Pak, properti, Pak. Kalau sungai lebih gampang. Ya Bapak ngomonglah sama appraiser itu. Ini kemahalan dia tender, makanya dia dibenarkan karena tender. Bayangkan Pak, Bapak appraise itu miliaran-miliaran, Pak. Kita bayar orang kerja 20 juta aja dia kerja kok, Pak, appraiser, Pak. Yang resmi loh, Pak. Kayak kita TBK kan juga masalah. Makanya saya bilang tender ini yang masalah. Enggak perusahaan, Pak. Perusahaan appraiser untuk kerjakan ini perusahaan loh. Saya telepon perusahaan. Izin Pak Wakil. Jadi kalau ini 20, kalau misalnya 30, 600 gitu. Bukan, Pak. Justru saya bilang untuk wilayah Bapak lokasi sepanjang sungai. Dia bilang ini kelurahan-kelurahan. Radius 30-50 hektar, Pak. Properti lebih susah, Pak. Karena kalau hadap di jalan raya kan lebih mahal, yang di gang kumuh lebih murah. Itu lebih susah. Kalau sepanjang sungai kan mirip semua, kira-kira. Ada NJOP mirip semua. Kita ngomong sungai kan, Bapak. Maksud saya itu yang pantas, jangan 1 miliar gitu. Bapak ngomong sama appraiser ya, berapa orang panggil konsultannya. Saya mau tahu PT-nya apa. Ini appraiser PT apa? Saya tinggal cek dia sama swasta berapa selama ini. Kalau sama kita mahal, kita sikat aja dia bawa ke jaksa. Benar, Pak? Maksud saya pasti tahu saya PT-nya. Pasti udah tahu kan PT siapa kan? Yang main kan itu juga biasanya. Bahasan. Siapa? Wan. Enggak ada. Oke lah, kalau saya bilang lah. Jadi kalau saya kasih tahu saya, kalau ada Bapak ada kesulitan sama mereka, kasih tahu saya, nanti saya bandingkan dengan kerjaan dia di swasta. Swasta TBK kan nggak mungkin nipu. Nah kalau dia timpang sama kita dengan swasta, kurang ajar sekali dia, makan uang rakyatnya keterlaluan. Maksud saya gitu. Menambahkan, jadi kalau konsultan appraisal ini harus mendapat lisensi dari BPN. Betul. Terus kemudian masuk dalam daftar yang disetujui gubernur. Iya nggak apa-apa. Maksud saya daftar itu kita berbanyak. Kan kunci di BPN. Kan kunci di BPN kan. Nah maksudnya kita mau tahu. Apakah dia punya lisensi BPN lalu dia jadi mahal? Saya 2,5 tahun Pak mitra sama BPN Pak. Saya komisi 2 kan. Maksud saya ngerti lah, ada uang buat saya ngerti. Maksud saya tuh yang wajar, jangan main bilang 1 miliar deh, 1 miliar deh. Bukan duit kita Pak, duit rakyat. Bapak gini aja, Bapak pending, kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak panggil appraiser itu, kasih harga yang pantas. Ada swasta berapa, di pemerintah berapa, kita bagi setengah. Oke, lanjut deh. Ya ini kita kasih tanda tanya ini. Baik, kasih bintang. Pending. Ya. Lanjut mungkin yang besar lagi. Ini perencanaan jalan tembus ini nih Pak. Jalan baru, Pak. Ya. Jalan baru yang di Rasulullah. Dan ini bimbingan teknis. Itu memang begitu ya, perencanaan 4 juta Pak. Ini yang saya telepon kan ya, yang rumah sakit yang ada pintu masuk itu. Yang saya BBM itu. Nggak ada terusannya dulu ya. Belum pernah. Belum Apa Pak? belum lain lagi ya rumah sakit. Pak, ini bimbingan teknis yang bisa jelaskan. Bimbingan teknis. Nanti yang perencanaan semua Bapak review semua deh Pak. Ya, review desain, ya macam-macam lah namanya Pak. DED, updating data,
Ini apa nih? Pak, updating data apa ya Pak? Lalu mahal itu. Mau updating data apa Pak? Saya punya itu Pak. Nah, updating itu kita tahun ini udah ada Pak. Jadi updating data saluran kita. Oh, data semua saluran ya ke dalam GIS juga. Itu di JIS ya. Ini kalau Apa yang kita dapat dari updating data saluran itu apa? Dimensi saluran, kemudian panjang, kondisi saluran itu sendiri, mapping inventarisasi nih, inventarisasi. Terus masuk di sistem GIS juga. Gini aja deh Pak, yang namanya review, apa, perencanaan, updating macam-macam, Bapak masih diskon lagi deh, gitu aja Pak. Bapak ketemu orangnya, Bapak ngomong baik-baik aja Pak. Kita nggak bisa itu terlalu banyak duitnya Pak. Ya Pak. Baik Pak. Ini isinya insinyur semua Pak. Ya. Masa tiba-tiba jadi kayak anak ekonomi? Ya Pak. Baik Pak. Tadi Pak. Ini perencanaan apa? Untuk Review juga itu Pak. Catat tuh Pak. Ya. Semua review semua. Ya, ya. Masih evaluasi. Tuh, perencanaan teknis lagi, 1M lagi, 1M lagi, seperti itu. Ya baik. Banyak sekali Pak. Lanjut Pak. Baik Pak, kami review semua. Rencana semua ya. Pembangunan apa ya? Arsip elektronik bidang pekerjaan umum. Siapa itu? Kita Ya, saya tahu Pak itu Pak. Cuma kita nggak tahu volumenya berapa. Ada di radio. Ada ya. Pak Agus ya? Agus. Yang ini penyusunan pedoman pemeriksaan pelayanan teknis kepentingan. Pak, pemeliharaan jembatan. Ini apa nih Pak Bambang? Manual. Jadi untuk pemeliharaan jembatan, bagaimana sih kita bisa cari kita suruh punya semuanya. Bapak servis aplikasi online, scanning file elektronik, ini bukan satu sistem yang canggih Pak. Kenapa kasih orang lain bagaimana Pak? Gak worth it ya Pak. Aplikasi arsip elektronik itu Bapak scanning aja Pak, scanning orang kita juga Pak. Dikali 100.000 lagi scanning. Scanning dan file elektronik, staff kita bisa lakukan Pak. Bapak bisa taruh dengan Gmail, Google itu Gmail, semua bisa langsung. Pasti kalau anak teknik pasti ngerti kan, itu caranya. Jadi kita nggak perlu habiskan uang 375 juta untuk bikin kayak gitu. Tapi bukan berarti saya tidak setuju ada arsip elektronik Bapak. Bapak wajib lakukan itu. Dan bicara untuk online, kita bisa taruh di Gmail, kita bisa ambil. Saya jelasin. Tadi saya berpikir ada. Jadi kan kita punya banyak dokumen kayak sertifikat apa Pak, itu kan berceceran selama ini. Nah, Bapak taruh di mana? Taruh sendiri juga sistemnya kan. Bapak online ke mana? Online ke kita Pak, jadi nggak bisa dibuka di luar. Ya berarti Bapak kan punya servernya semua, sudah punya kan? Iya, servernya kita ada satu. Nah maksud saya untuk scanning itu apa perlu PNS itu banyak? Scanning 2450 lembar, itu sampai kita habiskan 255 juta. Satu orang sehari 10 lembar saja Pak. Bapak 10 orang sudah 1000 lembar. Maksud saya, jadi scanning dan filing elektronik hanya untuk 2450 lembar Pak. Kita habiskan uang 245 juta. Ditambah lagi bayar manage service aplikasi online. Apa yang mau di manage service? Karena Bapak sudah bayar, ada internet tadi. So online system kita tadi saya berpikir Bapak kerjasama dengan PT apa,
Bapak harus bayar per lembar, itu ada Pak. Jadi kita ada perusahaan-perusahaan arsip elektronik yang kita kerjasamakan dengan mereka, kita kasih ke dia, dia akan scan, itu jadi urusan mereka. Jadi kita mau ambil data dia, kalau kan sendiri. Jadi beda. Tadi saya bayangan saya tadi itu seperti itu loh Pak. Oh, Bapak mau elektronik bidang PU. Ya saya pikir seperti itu tadi. Kalau ini kan cuma kita sendiri yang simpan. Cuma online sama kita punya FO semua. Kita bisa ambil kok Pak data-data. Yang penting orang scan, di email kirim ke kita, masa pegawai kita bisa kerjakan Pak. Kita punya 1.500 pegawai rata-rata sarjana kan. Cuma scanning untuk, jadi setahun Bapak cuma scanning 2.450 lembar. Satu orang satu nggak scanning 100 lembar per hari. Saya biasa kalau mau pulang dari luar negeri kita bawa buku banyak kan repot. Itu kita scan, supaya bukunya nggak kita bawa. Kita scan semua. Nah sekarang masa orang PU untuk sekian 2050 mesti habiskan 305 juta. Kecil memang ini kalau dibandingkan uang kita, tapi untuk orang miskin kerja setahun pun 10 tahun tidak punya uang ini Pak. Jadi kalau orang gaji 2,5 juta, dia 10 tahun pun baru 300 juta. Hah? Beli alatnya aja Pak. Beli alatnya aja. Ini murah-murah, masa belum punya? Bapak pasti sudah punya lah, canggih-canggih lah. Mesin fotokopi sekarang semua pasti Bapak beli printer sudah scan lah. 170 yang bisa scanning yang besar. Lebih murah. Itu aja Pak. Ya. Iyalah, maksud saya ya jangan segitu harganya Pak. Juta. Beli alatnya. 175. Bapak mau beli alat berapa besar? Scan dokumen berapa besar? A3. Mau berapa biji? Bapak kasih tahu saya mau berapa mesin itu. Untuk 2.450 loh Pak. Ini kerja setahun loh Pak. Masa mau sampai 10 mesin? Satu mesin kita cuma scan 240. Yang lain-lain Iya bisa, makanya saya bilang Pak, ini nggak boleh namanya pembangunan aplikasi taksi. ganti judul aja. Nah pembelian pun saya mau tanya, Bapak mau A3, mau merek paling mahal apa? Bapak pilih, kasih tahu saya. Mau berapa unit? Untuk Bapak yang kasih tahu saya kan 2.450 lembar. Apa semua A3 2050 kan tidak juga. Kita asumsi semua A3. Kalau semua A3 mesin kita mau beli berapa? Hanya 2050 lembar. Satu aja. 10 bulan juga, 10 hari juga selesai scan itu. Nah kalau satu, kalau berapa duit punya harga? Printer yang apa? Scanner printer komplit, fotokopi, fax, printer, scanner, sama alat rekam sekalian. Mau berapa? My TV mau berapa duit? Dari kontrak sampai 170 lah. Sampai yang kotak. Yang A3. Pokoknya itu udah A0 apa berapa itu? Tiga segini kan? Kemahalan kok 175 juta A3 itu. A2 apa itu? Gambar yang ini Pak. Oh, gambar Untuk gambar-gambar Pak. Nol. Saya yakin kalau saya ke kantor Bapak, pasti Bapak punya printer yang besar itu. Iya. Gak mungkin tidak punya. Kadang plotter.
Pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Nah sekarang beli satu itu berapa duitnya itu? Ini bisa langsung beli kan? Nggak perlu lelang kan? Beli langsung beli ya. Berapa 175 juta, 175 juta. Ini saya lihat barangnya ya Pak. Ingetinnya Pak, kita lihat belinya seperti apa. Satu unit, bukan satu paket Pak. Itu mesti tulis 1 unit scanner. Ini bukan pembangunan. Bukan pembangunan aplikasi. Jadi kesannya kan hebat kan, pembangunan aplikasi ini mahal. Bukan. Langsung aja pembelian. Pembelian scanner. Pengadaan scanner kan untuk arsip. Selama ini gambar-gambar disimpan di mana? Masih digulung. Serius sih. Atau di masih bentuk. Saya kira itu yang Bapak mesti bangun sebenarnya. Iya. Kalau Bapak sekarang pakai kode ini, dari pembangunan aplikasi, ternyata berhitungan mesin. Nanti tahun depan Bapak perlu bangun benar-benar dengan aplikasi arsip elektroniknya, dan bisa, karena Bapak udah masukin di sini. Gitu loh. Padahal itu udah kebutuhan dasar itu PU masa nggak punya gitu. Iya. Jadi kita judulnya ini aja Pak. Pengadaan scanner dulu. Pembangunan ya. Ini di delete ya. Ini jadi pengadaan. Berarti yang kecil-kecil selama ini dokumen Bapak nggak pernah scan juga Pak? Nggak punya apa? Ada printer sekarang itu scanner. Nggak punya arsip elektronik berarti untuk gambar-gambar gitu. Ini lagi pengelolaan informasi kepewaan secara elektronik. Ini hubungan tadi sama dengan di atas. Ini apa? Oh, Twitter ya. Apalagi itu? Twitter. Udah bayar internet, udah bayar apa? Itu soal Twitter lah. Saya pikir kita ada Kominfo-Mas, kasih aja ke mereka. Ya kalau cuma untuk sekedar informasi kepewaan secara elektronik, masukkan aja ke Kominfo-Mas. Ya, hapus aja itu. Masuk ke Kominfo-Mas aja. Nah, ini ulang lagi loh Pak. Tadi kan bilang baik tempat seluruh Jakarta. Sekarang ulang lagi, yang mirip lagi, tapi murah 100 juta. Penyusunan pedoman, pemeriksaan mirip-mirip gitu kan. Jadi survei juga ada penyusunan pedoman sama susun, satu konsultan lakukan yang sama. Ini keluar buku yang sama aja, orang yang sama, terjadi ketik aja. Izin Pak, ini berangkat dari masalah kargo Pak. Jadi kita sampai saat ini kita punya manual bagaimana memelihara jembatan. Nah kita melihat kasus Bungkar itu kemarin kita anggarkan manual, misalnya jembatan gantung manualnya bagaimana. Kasih siapa? Ke konsultan Pak. Ini kalau seperti yang Sukowindo semacam itulah. Ya maksud saya nanti pedoman pemeriksaan ini tuh kita kasih kepada mereka. Jadi untuk kita membuat pelaksanaan pemeriksaannya sendiri Pak. Jadi kita nanti dalam menyusun tornya mengacu pada manual ini. Jadi selama ini kita kan jembatan hanya semacam misalnya jembatan bukan, tapi kan kita banyak ada yang box, steel box, bagaimana? Kalau kan teknis kondisi jembatan, flyover, underpass lagi. Maksud saya gini Pak. Tadi Bapak ngajak saya bermain, kita pakai konsultan untuk periksa.
karena kita tidak siap. Saya sudah bilang kita bukan insinyur semua. Sekarang kita lagi nyiapkan ngajarin itu konsultan. Jadi konsultannya apain? Kan kita kan pakai mereka mahal karena kita anggap mereka ngerti caranya. Kayak tadi Pak tadi gambarin ke saya ini teknis turun. Oh, Bapak kan sudah ngerti ini Pak. Nah, kita kasih kepada konsultan. Maksud saya Bapak susun lagi nggak sesuai itu. Saya sih oke Pak. Bapak mau berapa triliun juga saya nggak masalah. Maksud saya itu nggak karena logika jalan cara berpikir saya seperti tadi kan. Itu saya periksa kan tidak ketemu jalan cara manual. Ya, kan? Makanya kalau Bapak udah bisa bikin manual Bapak, ya kalau gitu kita kerjain sendiri Pak, panggil orang. Kalau udah ada manualnya kita cek SOP. Ya ada Pak, baik Pak, paham Pak. Enggak, saya ngerti. Justru maksudnya kalau udah mau bikin manual, udah kita saya setuju bikin manual, berarti konsultan kita buang. Nah kita sudah ada prinsip cara ngecek, gimana ngecek ininya, ngecek ininya, ngecek ininya. Kita sudah bisa kerjakan orang, kayak cek hotel aja kan, cek list. Pak, kan kalau konstruksinya kan udah ada, kalau konstruksinya kita periksa Pak, karena konsultannya meriksa ke titik-titik itu, kalau ini manualnya. Nah kan gitu Pak, sekarang logika Pak ya, ini kita bisa berdebat soal ini. Bapak tenderkan lelang kepada konsultan untuk memeriksa ini semua Pak. Bapak masa tidak punya spesifikasi apa yang mau dia periksa? Bapak sudah bikin Pak, tidak mungkin Bapak sembarangan tolong periksa. Pasti Bapak kasih tahu kan apa yang mau saya periksa. Bapak dilelang, jadi jelas kapasitas kerjaan, apa kerja itu apa jelas. Itu maksud saya Pak. Sebenarnya Bapak bikin spesifikasi waktu lelang itu sudah pedoman. Ya terpoin Pak. Jadi ini kita bikin aja. Ini hilang. Ya ini sudah bikin waktu dokumen lelang. Ya udah nih. Kenapa ada 100 juta lagi? Suap kelola Pak. Ya suap kelola ya. Ya sudah bisa. Ya. Lanjut. Ya bisa berdebat sih soal ini Pak. Bisa berdebat kalau mau panjang. Enggak itu. Ngerti Pak paham. Ya. Yang ini gimana Pak? Baru coba nih. Di Waduk Halim gimana? Ya, makanya kayak gitu juga saya pikir kayaknya udah kebiasaan harga kita. Bukan. 1M, 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 DED gitu loh. Pak, mohon izin Pak. Ini terlepas dari 1M ya, ini kita belum ada suatu kesepakatan sama Halim nih Pak. Sudah ada MOU-nya kan? Ya mungkin pertamakan Pak, Waduk Halim ini memang kita jalankan 1M Pak. Di situ ada rencana kita potensi 5 waduk. Ada 5 waduk, sebenarnya 7 sebenarnya Pak. Cuma 5 waduk yang kemungkinan bisa kita laksanakan. Ini masih dibicarakan dengan Halim, apakah ini ada MOU Pak disepakati gitu Pak. Sudah ada MOU, kemudian disiapkan draftnya tangan Pak Gubernur. Ya draftnya sudah. Sudah ada. Seandainya itu jadi, mungkin kita jalankan 1M itu perencanaan DED 5 waduk ini Pak. Rencana dari kemarin dari Asban katanya itu ini akan diserahkan kepada pusat. Pusat yang buat. Bukan kita. Oh, fisiknya Pak. Ya. Kembali fisiknya dititipkan pada pembangunan Kalisunter. Ya. Kalisunter ya. Katanya gitu. Ya izin. Untuk yang satu waduk dititipkan ke Kalisunter itu lainnya. Oh kita. Apakah kita atau pusat itu belum ada. Oh gitu ya. Tapi dia diminta oleh kita. Jadi Dikurangin lah Pak DED ya. Konsultannya. berapa Pak? Ya, siap. Terlalu mahal itu. Oke. Lanjut. Saya duit pengen aku konsultan. Nanti yang bisa itu dia pengukuran. Oh, Itu pengukuran lahannya. Ya saya ngerti Pak. ya. Terus ini Itu yang kita protes itu. 15,5 kali 27 ya. Oh reklamasi. ini perencanaan pemeliharaan berkala gimana nih? Jakarta Barat. Pemeliharaan berkala. Ya Pak. Mohon izin Pak, jadi perencanaan berkala itu kita ada patroli program Pak, kalau namanya biasanya untuk layer Pak. Layer biasanya untuk pengalaman 2 tahun sekali itu mesti memerlukan layer. Nah itu minimal untuk dokumen dan untuk bayangan untuk dikontakkan mulai dari survei, ukuran dan gambar. Harusnya kalau ada pemeliharaan itu nggak usah lagi lah Pak.
dari sisa layer kita bisa ke itu kok. Saya pikir ya, saya nggak tahu. Pak Heri lebih tahu ya. Itu pemeliharaan gitu. Ini layer kan? Iya, layer. Layer kan udah jelas Pak. Ukurannya ya? Ukurannya Pak. Pak, kalau survei Survei kan Pak, palingannya itu kemudian dijadikan gambar untuk perumahan dilerangkan, dijadikan dokumen. Nah ini yang jadi masalah Pak, tadi mengenai pertanyaan tadi arsip elektronik tadi. Itu di PU udah ada yang namanya URMS, Urban Road Management System. Jadi itu yang mesti kita pakai. belum ada. Belum Waktu Bapak gambar pertama, kita ada desainnya. Nah desain itu kan tinggal dimasukin di komputer. Dia bikinnya juga pasti nggak pakai media gambarnya pakai AutoCAD. Berarti gambar itu udah ada. Bapak sekarang mau layer. Nggak maksud saya itu tadi, ini pikiran logika. Kalau buat baru kita masih oke. Kalau perencanaan pemeliharaan berarti kan sudah ada. Nah sudah ada dulu emangnya zaman siapa yang bikin? Kan kita juga yang bikin. Waktu kita bikin kan tender. Waktu tender itu Ada gambarnya. Pak, buat layer saja, buat pelihara saja Bapak ngotot mesti ada datanya supaya lelangkan yang pas. Masa kerja fisik dulu nggak ada datanya untuk kerjakan pas misalnya gitu. Ini logika berpikirnya kayak begitu maksudnya. Iya Pak. Kalau Bapak bilang saya hilang datanya semua, ya sudah nggak apa-apa. Saya maafkan kalau data hilang. Kan gitu Pak. Maaf Pak, memang demikian kita penghasilan kita memang belum. Ya kan ini nggak bisa lagi nih kayak gini nih Pak. Ya harusnya memang benar yang Pak bilang, ada road maintenance management system udah ada Pak. Jadi di inventory-nya terekam di situ nanti kapan layernya, kapan dibangunnya semua ada semua. Jadi kalau saya mau Ini nge-layer, bayangkan Pak, semua kita mau layer Pak, buang ratusan juta itu upah buruh. Yang 2,5 juta 10 tahun kerja Pak, kita buang hanya untuk itu Pak. Ini ada berapa Pak? Maksud saya seperti itu Pak. Maksud kalau Bapak cuma layer lebih mahal dikit, ya saya tutup mata Pak. Tapi untuk hal-hal seperti ini walaupun kecil, justru saya merasa Pak, di PU ini banyak sekali uang kecil-kecil ini kumpulin banyak Pak. Dan saya memang biasanya orang periksa gitu kan